Kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 6. Kali ini kita akan bersama-sama belajar Gereja Persekutuan Para Kudus. Anak-anak, gereja disebut Persekutuan Para Kudus. Mengapa? Karena didasari oleh iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Gereja didasari oleh iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Persekutuan para kudus itu apa? Yang dimaksud dengan persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Jadi, semua orang yang ketika masih hidup di dunia ini menyerahkan seluruhnya hidupnya untuk kemuliaan Allah. Dalam gereja Katolik, tokoh-tokoh yang berjuang untuk membela iman itu disebut ada Santo Santa, Beato dan Beata, lalu ada juga martir. Anak-anak, sedikit yang kita akan bahas. Tadi disampaikan ada Beato Beata, Santo Santa, martir, itu apa? Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu sedikit hal tentang menuju ke Santo Santa itu melalui tahapan-tahapan. Namanya tahapan kanonisasi. Jadi dalam gereja Katolik ada tahapan kanonisasi. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan pelayan Tuhan. Lalu venerabilis. Tahapan yang ketiga itu beatifikasi. Dan yang terakhir adalah santo atau santa. Jadi prosesnya bukan yang langsung diangkat, tetapi menggunakan tahapan-tahapan membutuhkan waktu yang lama. Tentang beatifikasi, mungkin ada yang bertanda tanya, kok ada Beato Beata, ada Santo Santa. Maka kita akan lihat dulu tentang yang dimaksud dengan beatifikasi. Beatifikasi itu berasal dari bahasa Latin beatus, artinya yang berbahagia. Maka beatifikasi adalah suatu pengakuan atau pernyataan yang diberikan oleh gereja terhadap orang yang telah meninggal bahwa orang tersebut adalah orang yang berbahagia. Jadi, beatifikasi itu pengakuan atau pernyataan yang diberikan oleh gereja terhadap orang yang telah meninggal ya. Dan dinyatakan bahwa orang yang telah meninggal itu adalah orang yang berbahagia. Beatifikasi diberikan kepada orang yang dianggap atau dinilai atau dilihat telah bekerja sangat keras untuk kebaikan atau memiliki keistimewaan secara spiritual.
beatifikasi memerlukan bukti. Jadi untuk proses beatifikasi ini harus memerlukan bukti, yaitu berupa mukjizat. Kecuali dalam kasus para martir ya. Jadi kalau martir, nanti kita lihat apa artinya martir. Tidak perlu bukti berupa mukjizat. Orang yang mendapat beatifikasi diberi gelar beato untuk laki-laki dan beata untuk perempuan. Jadi kalau yang mendapat beatifikasi ini akan diberi gelar beato untuk laki-laki, dan untuk perempuan disebut dengan beata. Nah, maka beato atau beata itu adalah orang beriman yang dianggap memiliki keutamaan dalam hidup, berhak memperoleh penghormatan dari umat beriman. Jadi kalau beato adalah orang laki-laki beriman yang dianggap memiliki keutamaan dalam hidup, berhak memperoleh penghormatan dari umat beriman. Sedangkan kalau beata adalah orang perempuan beriman yang dianggap memiliki keutamaan dalam hidup dan berhak memperoleh penghormatan dari umat beriman. Nah, tadi kan disinggung tentang martir. Apa kalau martir itu? Martir adalah orang beriman yang mengorbankan hidupnya bagi Allah. Jadi rela menderita dan mati untuk membela Allah. Nah, sekarang kita sampai pada santo dan santa. Kalau tadi tahapan yang terakhir adalah santo dan santa. Santo adalah orang beriman pria atau laki-laki yang telah meninggal dan dipercaya gereja telah melihat Allah secara langsung di surga. Nah, untuk menjadi santo tadi tahapannya melalui 4 tahap yang tadi kita jelaskan di depan. Lalu kalau santa adalah orang beriman wanita yang telah meninggal dan dipercaya gereja telah melihat Allah secara langsung di surga. Santo itu pria, kalau santa adalah wanita. Nah, siapa saja contoh santo yang diakui oleh gereja Katolik? Ada banyak. Misalnya saja Santo Yohanes Bosco, ada Santo Laurentius, ada Santo Stefanus, ada Santo Fransiskus Assisi. Sudah kita pelajari pada pertemuan di semester pertama ya. Santo Fransiskus Xaverius, Santo Agustinus, dan Santo Justinus, dan masih banyak lagi santos, nama-nama santo yang diakui di gereja Katolik. Sekarang kita lihat contoh santa, yaitu yang wanita ya. Yang pertama adalah Santa Clara, Santa Ursula, ada Santa Maria Goretti, ada Santa Agnes, Santa Barbara, Santa Brigita, Santa Teresia. Nah, biasanya nama santo dan santa ini digunakan untuk nama baptis. Jadi nama baptis menggunakan nama santo dan santa. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Sudah jelas semuanya? Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian lanjutkan mengerjakan tugas dengan
menjawab 5 pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Silakan kerjakan dan tulis di buku PS agama kalian masing-masing. Silakan dijawab dengan benar berdasarkan penjelasan yang telah Ibu berikan tadi. Anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa dalam pembelajaran berikutnya.